Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Astuti, NIM 2204326000925. Di sini saya akan membahas mengenai teori perilaku konsumen pada analisis kurva kepuasan sama. Ada beberapa asumsi yang mendasari teori kurva kepuasan sama. Yang pertama yaitu rasionalitas. Konsumen berusaha meningkatkan kepuasannya atau memilih tingkat kepuasan tertinggi yang bisa dicapai. Kedua, konveksitas. Bentuk kurva indiferen cembung dari titik origin dari sumbu absis dan ordinat. Ketiga, nilai guna. Tergantung pada jumlah barang yang dikonsumsi. Yang keempat, transitivitas. Konsumen akan menjatuhkan pada pilihan yang terbaik dari beberapa pilihan. Kelima, kurva indiferen. Tidak boleh bersinggungan dan saling berpotongan. Tidak boleh bersinggungan atau saling berpotongan. Definisi dari kurva kepuasan sama. Kurva kepuasan sama atau indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan kepuasan sama. Analisis kurva kepuasan sama ini merupakan cara lain untuk menggambarkan bagaimana konsumen menggunakan kombinasi barang yang akan memaksimalkan kepuasannya pada satu tingkat perbelanjaan tertentu. Nah, kurva kepuasan sama ini memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kemudian tujuan analisis kurva kepuasan sama. Analisis ini menunjukkan yang pertama yaitu jumlah uang. Jumlah uang yang dibelanjakan oleh konsumen itu terbatas dan telah ditentukan nominalnya. Ketiga, berbagai kombinasi barang yang dapat dibeli dengan uang yang sudah ditentukan tersebut. Ketiga, kombinasi jumlah barang yang akan memaksimalkan kepuasan konsumen. Berikut ini adalah contoh barang dengan berikut ini adalah contoh kombinasi barang dengan kepuasan yang sama. Pada contoh kombinasi barang dengan kepuasan sama ini, masing-masing kombinasi yaitu A, B, C, D, E, dan F menggambarkan kombinasi pakaian dan makanan yang memberikan kepuasan yang sama besarnya. Artinya, apabila dibeli dan digunakan, konsumen akan menikmati kepuasan atau jumlah utility yang sama apabila memperoleh masing-masing kombinasi tersebut. Dapat dilihat pada kombinasi A, jumlah makanan yaitu 12 unit, kemudian pakaian 1 unit. Sedangkan pada kombinasi E, jumlah makanan yaitu 2 unit dengan jumlah pakaian 7 unit. Kedua kombinasi atau gabungan barang ini dan kombinasi lainnya memberikan kepuasan yang sama apabila dibeli oleh konsumen. Oleh sebab itu, konsumen ini bersifat indiferen atau tidak peduli dengan memilih kombinasi tersebut. Kombinasi manapun yang dipilih, barang yang tersedia akan memberikan kepuasan yang sama. Kurva kepuasan sama berdasarkan data makanan dan pakaian yang memberikan kepuasan yang sama, seperti ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Dalam gambar berikutnya dibentuk kurva kepuasan sama U atau U. Pada kurva U, terdapat titik A, B, C, D, E, dan F. Setiap titik menunjukkan kombinasi barang seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Nah, gambar kurva kepuasan sama. Ini gambar kurvanya. Setiap titik pada kurva kepuasan sama U, termasuk titik A, B, C, D, E, dan F menggambarkan kombinasi barang, makanan, dan pakaian
yang mewujudkan kepuasan atau jumlah utility yang sama kepada seorang konsumen. Nilai utility-nya yaitu U. Selanjutnya yaitu tingkat substitusi marginal. Tingkat substitusi marginal atau marginal rate of substitution adalah perbandingan antara perubahan pengurangan barang tertentu terhadap penambahan barang yang lainnya agar mendapat kepuasan yang sama. Nah, pada kolom tadi menunjukkan tingkat substitusi marginalnya semakin kecil nilainya. Tingkat substitusi marginal semakin bertambah kecil ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pada waktu konsumen mempunyai suatu barang Y yang relatif banyak jumlahnya dan barang X yang lebih sedikit jumlahnya, diperlukan pengurangan konsumsi yang besar atas barang Y untuk memperoleh satu tambahan barang X. Nah, tadi kan sebagai contoh itu makanan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada Y ini ibaratkan makanan dan X ini ibaratkan pakaian. Nah, tadi itu barang makanannya relatif lebih banyak daripada pakaian. Jadi terjadi pengurangan dari makanan agar mendapatkan untuk memperoleh satu tambahan barang yaitu pakaian. Akan tetapi semakin banyak barang X yang diperoleh, maka semakin sedikit pengurangan konsumsi barang Y yang harus dilakukan untuk memperoleh satu barang X. Nah, akibat dari tingkat substitusi marginal yang semakin kecil ini, maka kurva kepuasan sama semakin lama itu semakin kurang kecondongannya, atau bentuk kurva kepuasan sama adalah cekung ke titik nol. Nah, ini peta kepuasan sama. Peta kepuasan sama adalah sekumpulan dari kurva kepuasan sama. Secara geografis dapat ditunjukkan beberapa kurva kepuasan sama dalam satu gambar, yaitu pada peta kepuasan sama. Nah, dalam kurva ini ditunjukkan 4 kurva, yaitu ada U0, U1, U2, dan U3. Setiap kurva tersebut menggambarkan satu tingkat kepuasan tertentu dari memperoleh atau menggunakan dua barang, yaitu makanan dan pakaian. Nah, semakin ke kanan kedudukan kurva kepuasan sama, semakin tinggi tingkat kepuasannya yang diperoleh dari menggunakan kombinasi di setiap titik dari masing-masing kurva kepuasan sama. Nah, kemudian ciri kurva kepuasan sama. Yang pertama, kurva kepuasan sama cenderung ke arah titik nol atau origin. Kurva kepuasan sama menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan semakin ke bawah semakin landai. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat substitusi marginal yang semakin rendah. Yang kedua, setiap kurva menggambarkan satu tingkat kepuasan. Setiap kurva dibentuk dengan tujuan menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Yang terakhir, kurva kepuasan sama tidak pernah berpotongan. Tiap kurva akan terpisah satu sama lain. Seperti gambar kurva yang tadi pada peta. Nah, ini kan tidak berpotongan. Apabila berpotongan pada titik, perpotongan tersebut akan menggambarkan dua tingkat kepuasan konsumen. Nah, hal ini menyalahi pada ciri yang kedua,
Di sini setiap kurva menggambarkan suatu tingkat kepuasan, bukan dua. Jadi, kurva kepuasan sama tidak pernah berpotongan. Kesimpulan, kurva kepuasan sama atau indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang yang akan mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang bisa dicapai. Konsumen akan menjatuhkan pada pilihan yang terbaik. Nah, dari beberapa asumsi yang mendasari teori kurva kepuasan sama, kurva kepuasan sama cembung dari titik origin dari sumbu absis dan ordinat. Pada kurva U tersebut terdapat titik A, B, C, D, E, dan F. Setiap titik menunjukkan kombinasi barang seperti yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Kurva kepuasan sama menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan semakin ke bawah semakin landai. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat substitusi marginal yang semakin rendah. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.